Dulu tuh banyak banget ya lowongan tentang SRE, hanya gara-gara waktu itu Google sempat nerbitin artikel atau buku ya, lupa ya, tentang SRE atau Site Reliability Engineer. Nah pertanyaannya emang kita butuh ya seperti itu? Nah atau sebenarnya nggak butuh-butuh amat? Nah buat kalian yang nggak tahu, SRE itu simpelnya adalah untuk yang mastiin ya, aplikasi kita tuh jalan dengan reliable. Pertanyaannya kalau misalnya jadi dulu tuh ada banyak yang mikir kalau misalnya nanti kalau gitu kalau ada bug, ada error di production berarti SRE dong yang benerinnya. Ya enggak ya, kenapa? Karena SRE itu nggak ngerti tentang aplikasinya. Bayangin kalian misalnya programmer bikin aplikasi, e-commerce, tiba-tiba ada error di production, terus suruh SRE-nya gitu yang benerin, ya nggak mungkin, karena kan dia nggak bikin aplikasinya, mereka nggak tahu. Yang bisa SRE lakuin itu cuma menyiapkan infrastrukturnya ya, automation-nya dan lain-lain itu biar stabil di production. Kalau bug-nya, problemnya ada di aplikasi ya tetap programmernya yang harus benerin. Nah, jadi pertanyaannya, di perusahaan itu butuh nggak sih level SRE? Ini juga ada pertanyaan ya, di sini bertanya, SRE itu butuh nggak sih ya? Dan kalau apalagi kalau trafficnya masih kecil, masih ribuan gitu ya, itu butuh nggak atau cukup mindset dari tim infranya atau DevOps-nya aja? Nah, to be honest, di beberapa kali tempat saya kerja nggak ada sih SRE. Rata-rata sih cukup di level DevOps ya. Kalaupun saya pikir-pikir, SRE sama DevOps itu kan sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Kalau DevOps tuh mungkin ya orang mikirnya kalau DevOps tuh cuma bikin automation aja. Jadi kalau kita misalnya develop produk itu kan pasti butuh deliver ya dari produk yang kita build gitu ya sampai dia naik ke production, itu kan ada tahapannya ya. Jadi misalnya dari development sampai production, itu ada tahapannya. Nah, untuk tahapan-tahapan ini ya, agar smooth ya, agar berjalan lancar, di deploy atau di develop dari mulai dev, masuk ke environment A, B, C, D, F, G, sampai production, itu kan butuh automation-nya. Kenapa? Karena kalau manual kan capek juga. Bayangin kalau misalnya kita punya 10 atau 20 atau ratusan aplikasi, contohnya kayak saya kerja di tempat yang punya ratusan aplikasi, kan nggak mungkin kita manual satu-satu ya deploy-nya. Nah, itu semuanya harus dibikin automation. Siapa yang buat? Ya DevOps ya. Yang mereka yang bikin automation-nya. SRE itu lebih fokusnya kalau udah di level production. Jadi anggap aja aplikasi udah di production, nah gimana mastiin di level production itu stabil, environment-nya stabil, auto scaling-nya jalan dengan baik gitu ya. Ketika traffic tinggi juga bisa handle dengan baik, jadi stabil tuh di level production-nya. Nah jadi kadang-kadang ini juga gabung kerjaannya dengan tim DevOps ya. Bahkan mungkin SRE bisa jadi part of skill set-nya dari DevOps. Karena beberapa tempat DevOps itu kan kadang-kadang nggak terlalu banyak orangnya ya. Jadi akhirnya mereka ngerjain dari mulai level automation-nya ya, CI/CD-nya sampai scaling atau reliability dari si infrastructure-nya. Nah, jadi kadang-kadang memang sebenarnya nggak butuh-butuh amat kalau kita punya SRE dedicated. Nah, terus kenapa Google punya? Ya, kita tahu sendiri kalau skala Google itu udah gede banget gitu ya. Kalau misalnya ada satu orang yang udah ngurusin automation di pipeline contohnya CI/CD harus ngurusin juga scalability di sana ya itu pusing banget. Akhirnya mungkin dipisahin tuh antara orang yang nge-handle scalability di production dengan yang ngurusin CI/CD-nya. Jadi mungkin ada yang di sini khusus buat DevOps-nya, di sana sebenarnya mungkin awalnya DevOps tapi akhirnya diganti jadi SRE. Jadi butuh atau enggak, eee, sampai saat ini sih kalau di saya belum butuh ya, ada dedicated orang yang mastiin scalability-nya. Jadi rata-rata kebanyakan itu masih di-handle sama tim DevOps. Nah buat teman-teman gimana? Ya itu balik lagi ya. Kalau di teman-teman memang pengen ada satu dedicated role yang untuk maintain scalability di production ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti mereka yang handle. Tapi balik lagi ya, kalau ada apa-apa dengan infrastrukturnya. Jadi kalau ada apa-apa di infrastruktur di production di sini misalnya ya ada masalah di sini ya, kebakaran di sini ya, lebih ke infrastruktur ya. Ingat infrastrukturnya. Ya contohnya tiba-tiba VM-nya mati kah, tiba-tiba network-nya bermasalah dan lain-lain. Nah itu bagian SRE. Tapi kalau ternyata aplikasinya yang error, kena internal server error misalnya gitu ya, lalu ada bug logic, ya itu mah bukan SRE yang ngerjain, itu mah tetap developer yang bikin kodenya.